Ya Habib, apakah hukumnya berhaji dengan berhutang? Dan apabila setelah berhaji tidak bisa membayar hutangnya, apa hukum hajinya? Ya, penting sekali itu ya. Ada haji pakai kredit ya. Ada haji dengan hutang, mencicil dan sebagainya. Kalau haji itu ya atau ibadah secara umum itu hukumnya ya terkait dengan keterpaksaan dan memaksakan diri itu tidak dianjurkan dalam agama. Bahkan dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi artinya Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan kehendaknya, memaksakan perintahnya kepada seorang muslim, tidak. Jadi artinya kapan kita mampu, wajib. Kapan kita tidak mampu, tidak wajib. Secara umum dalam ibadah itu seperti itu, termasuk ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang termasuk ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah yang terkait dengan badan, juga ibadah yang terkait dengan harta benda. Nah, sehingga karena terkait dengan harta benda, maka bukan semua orang bisa melaksanakannya. Nah, jadi kalau semua dia tidak bisa, dia tidak termasuk kategori tidak mampu, karena dia tidak punya uang 42,5 tadi, kalau dicontohkan seperti tadi ya. Nah, tapi dia berusaha untuk utang. Nah, gimana hukumnya? Makruh. Nah, kenapa? Karena ketika dia itu sudah berhutang, ya, hutang itu termasuk yang membebani seseorang. Hutang itu adalah beban hidup maupun mati. Kalau beban hidup saja nggak jadi masalah, tapi hidup dan mati itu yang masalah, yang kedua ini. Makanya jangan biasakan kita berhutang. Kecuali kalau terpaksa dan darurat. Masalahnya apa? Masalahnya kalau seumpama dia itu berhutang, terlanjur berhutang, ya, kemudian dia tidak membayarkan. Apalagi kalau sama berhutang, sudah sengaja berhutang tidak mau bayar. Nah, itu lebih celaka lagi itu. Ada kadang-kadang orang seperti itu, berhutang, dia bisa berhutang, tapi waktu dia berhutang, dia sudah nggak mau bayar. Nah, itu hati-hati. Itu termasuk kezaliman. Ya, ingat, harta benda itu didapatkan bukan dengan cuma-cuma. Kebanyakan dan umumnya harta benda itu didapatkan dengan keringat, dengan peluh, dengan penat, dengan rasa capek, dengan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Kemudian harta benda yang kita dapatkan itu kemudian dizalimi oleh orang lain. Bagaimana kezaliman yang semacam itu akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala? Dia bermaksud baik, ingin meminjamkan uang kepadanya. Tujuannya baik, tapi ternyata dia tidak membalas kebaikan itu. Justru dia itu membuat dia tidak bisa tidur. Kapan dikembalikan uangnya? Dia harus SMS terus, dia harus telepon terus dan sebagainya. Hati-hati. Ini yang termasuk dikatakan hutang itu adalah beban hidup maupun mati. Kenapa mati? Karena walaupun dia meninggal dalam keadaan yang baik, dan semoga kita meninggal termasuk yang dalam keadaan yang baik itu. Apa itu? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan syahid. Sehingga kalau orang meninggal dalam keadaan syahid, maka dia itu akan diberikan hak prioritas untuk memberikan pertolongan bagi keluarganya sebanyak 70 orang. Beruntung ya yang meninggal COVID. Nah, gitu loh. Karena itu termasuk wabak, termasuk taun. Sehingga meninggal karena COVID, dia termasuk yang meninggal dalam keadaan syahid. Walaupun kita tidak mau kalau dikasih pilihan mau meninggalkan karena COVID atau tidak gitu loh. Nah, jadi jangan coba-coba kita itu mendekat-dekat kepada orang yang COVID. Tadi saja salah satu teknisi ada yang pilek, saya suruh pulang. Nah, jadi kenapa? Karena kita harus berusaha dan berupaya ikhtiar ya. Nah, jadi walaupun kita tahu, kalau kita mati COVID kan kita mati syahid, walaupun gitu. Nah, takutnya bukan mati syahid tapi mati sangit. Nah, itu masalahnya gitu. Nah, oleh karena itu maka hendaknya jangan wala tulqu aydiyakum ila tahluka, jangan kita menyodorkan diri kita kepada kebinasaan. Kalau kita sudah meninggal, ternyata keluarga kita tidak mau membayarkan hutang kita, bagaimana kiranya nanti? Tanggung jawab kita. Kata Nabi Muhammad, yauma yamutu syahidu syahidan yukfar jami'u dzunubihi illa dain. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan bahwasanya ketika seorang itu meninggal sebagai syahid, maka dia itu meninggal dalam keadaan semua dosanya diampunkan kecuali den, hutang. Sehingga kata ulama, kalau seumpama dia itu meninggal dalam keadaan dia masih berhutang, maka seharusnya seorang syahid itu meninggal itu langsung rohnya itu diletakkan dalam tempurung seekor burung.
Ya. Kemudian kalau sudah malam hari bergelantungan dengan arasy Allah, ciptaan Allah yang paling indah. Sedangkan kalau siang hari dia masuk ke dalam surga menikmati isi kenikmatan surga tapi dalam bentuk burung itu. Nah itu. Tapi kalau dia itu punya hutang nggak dikasih itu. Nah, jadi yang mati COVID tapi masih punya utang, cepat bayarkan, kesian keluarganya yang ditinggal, cepat bayarkan supaya dia itu cepat mendapatkan kenikmatan itu. Jangan sampai ada hutang. Ya, kalau sudah ada hutang, kita tinggalkan hutang. Jangan lupa kalau kita berhutang, hendaknya ditulis, dicatat, kasih tahu sama keluarganya. Takut dia itu meninggal kapan saja. Karena apa? Kalau sudah datang yang namanya ajal itu seperti dalam surat Yasin, falaisatuna tausiatan walahum. Kalau sudah datang kematian itu, mau wasiat itu nggak bisa sudah. Jadi jangan nanti kalau sudah aku mendekat kematian, saya akan berwasiat. Nggak bisa lagi sudah. Jadi wasiat itu harus disiapkan. Jadi kalau kita punya utang, kita punya asisten. Dia catat utang kita berapa. Atau kita tulis, taruh di dompet kita. Nah, jadi supaya apa? Untuk meniadakan kita daripada beban nanti setelah kematian itu. Ya. Nah, oleh karenanya kalau seumpama dia itu haji dengan berhutang, makanya oleh agama dimakruhkan. Karena apa? Allah tidak memaksakan diri. Apalagi niatnya, kenapa dia memaksakan diri berhutang? Supaya saya dipanggil haji atau hajah. Nah, itu lebih parah lagi itu. Niatnya sudah tidak baik. Nah, jadi jangan takutnya seperti yang disampaikan tadi, akhirnya dia pulang ibadah haji, dia nggak bisa bayar hutang. Nah, terus gimana? Jadi hajinya itu kan tergadaikan jadinya gitu. Nah, sampai mereka itu kemudian memaafkan dan atau dia itu cepat bisa menunaikan atau menuntaskan hutangnya itu gitu. Silakan.